Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembacaan kita atau pelajaran kita dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Dan untuk saat ini kita sampai perkataan penulis, yakni wadinul haq. Ini apa dinul haq? Wal amalus soleh. Inilah amal soleh. Maka yang dimaksud dengan sini yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala, dinul haq adalah amal soleh. Dan juga dinul haq ini disandarkan atau ditujukan kepada hari pembalasan, ini hari kiamat. Hal ini sebagaimana firman Allah taala, maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Hari pembalasan di sini adalah hari kiamat. Dan juga yang terkadang juga din ini dimaksudkan atau juga bisa diartikan tunduk dan patuh. Ini al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh. Ini maksudnya adalah agama Islam. Dan di sini al-haq ini artinya adalah kokoh. Kemudian apa? Lawan dari kebatilan. Jadi yang dimaksudkan agama hak, jadi termasuk di sini apa? Agama yang kokoh. Wallahu alam bisawab. Kemudian perkataan penulis yang selanjutnya, lihat hirahu ala dini kulli, untuk menampakkan agamanya di atas agama yang lain. Ini menampakkan agama Islam. Ini maksudnya di sini untuk mendirikan agama Islam di atas agama-agama yang lain dengan cara hujah dan penjelasan. Ini dengan memberikan penjelasan. Dan juga jihad. Terkhusus jihad di sini adalah jihad dengan cara menuntut ilmu syar'i. Ini adalah sebaik-baik jihad. Jihad dan paling afdal, yang paling utama adalah menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i. Sehingga dengan tersebut ini terlihatlah yang menyelisihi agama beliau sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi agama Islam dari kalangan penduduk bumi, baik dari orang Arab ataupun orang Azam, ataupun dari kalangan orang-orang musyrik. Dan sehingga pada saat itu semua kaum muslimin yang melakukan jihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, sampai tersebar di seluruh kalangan negeri Islam, dan disitulah tersebar agama Islam hingga dari ujung timur dan barat. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini beliau dulu menyebarkan agama Islam, memperjuangkan agama Islam hingga nampaklah agama Islam di seluruh penjuru dunia, baik dari timur ataupun barat. Kemudian di sini perkataan penulis yang selanjutnya, waqafa billahi syahidan. Ini yang menjadi saksi bahwasanya beliau adalah Rasul dan nampak atas semua perbuatan dan pertolongan atas musuh-musuhnya dengan apa? Dalil-dalil yang jelas, dan juga menjadi saksi juga atas kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini yang menjadi saksi bahwasanya
beliau ini adalah ya rasulnya. Ya, apa yang beliau ya lakukan, apa yang beliau buat, apa yang beliau perbuat, Allah pun menyaksikannya. Ya, termasuk menyebarkan agama Islam. Kemudian di sini perkataan penulis yang selanjutnya, wa asyhadu alla ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ya, ini mengucapkan dan mengetahui, maksudnya mengucapkan secara lisan dan diketahui dalam hati bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dengan hak kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, ya, tidak, dan hanya Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Dan kalimat ini terkandung juga terkandung kalimat ya, syahadat la ilaha illallah. Ya, dalam kalimat ini maksudnya kalimat syahadat la ilaha illallah ini terkandung ya, dua hal, ya, nafi dan isbat. Nafi itu menghilangkan, ya, menghilangkan sesembahan selain Allah, dan isbat ini menetapkan hanya pada Allah. Juga terambil dari kalimat la ilaha, ini adalah nafi, meniadakan, ya, ilallah, ya, kecuali Allah. Jadi ya, yang menetapkan ini ya ilallah, ini ya kali untuk menetapkan bahwa sesembahan yang berarti itu hanya Allah saja. Atau dalam kalimat ini wahdahu, wahdahu ini adalah yang menetapkan, adapun la syarika ini adalah ya nafi atau peniadaan. Wallahu alam bishawab. Kemudian di sini ya, perkataan penulis iqraron bihi wa tauhidan, ya, dengan mengucapkannya, ya, mengucapkan kalimat syahadat dan secara tauhid. Ya, ini dalam yang dimaksud dalam hal ini ya ini tadi ya, mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Ini adalah ya, kemudian ya, dan seterusnya ini merupakan apa? Pengikraran dengan lisan. Kemudian adapun secara tauhid, maksudnya di sini adalah mengikhlaskan semua ibadah, baik ucapan atau perbuatan dan ya, keyakinan. Kemudian sini perkataan penulis yang selanjutnya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Yakni diikrarkan atau diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati bahwasanya Allah mengutus hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengutus sebagai seorang rasul, ya. Pada siapa? Ke seluruh manusia, bermanusia seluruhnya. Dan syahadat ini ya, terkandung dengan risalah bahwasanya syahadat kepada Allah dengan mentauhidkannya. Dan syahadat ini tidak hanya cukup satu saja, ya, akan tapi dua-duanya harus apa? Diikrarkan. Ya, jadi tak hanya ya syahadat la ilaha illallah, tapi juga harus ya mengucapkan apa? Syahadat Muhammadan Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam kalimat abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya, dan ini ya, bantahan bagi para ahlu ifrat dan tafrid, ya. Ifrat itu apa? Ya. Ifrat ini orang yang berlebih-lebihan ataupun hulu terhadap haknya, ya, ini Rasulullah SAW, ya, mereka meninggikannya di atas kedudukannya, bahkan dari tempat ibadah. Ini orang-orang yang terlalu hulu, orang terlalu berlebihan, ya, kepada beliau SAW. Kemudian ahlu tafrid itu siapa? Orang yang ya, merendahkannya, ya, merendahkan beliau SAW, ya, seakan-akan beliau ini apa? Bukan seorang rasul. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya
syahadat bahwasanya beliau Rasulullah adalah Rasulullah, ini terkandung iman kepada beliau dan mentaatnya apa yang beliau perintah dan membenarkan apa yang beliau kabarkan dan menjauhi apa yang beliau larang, kemudian serta mengikuti apa yang beliau syariatkan. Ini kandungan ya iman atau mengimani atau kandungan daripada apa? Syahadat Rasulullah. Kemudian perkataan penulis yang selanjutnya, wa sallallahu alaihi, salawat dan salawat hanya Allah tujukan kepadanya, semoga salawat Allah tujukan kepadanya, nah, ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, salawat ini secara bahasa artinya adalah doa. Kemudian salawat dari Rasulullah, dari Allah kepada Rasulullah SAW, ini artinya apa? Ya pujian ya kepada ya beliau SAW di atas kedudukan yang tinggi. Kemudian wa ala ali, dan kepada keluarganya. Yang dimaksud di sini ada orang yang ya, ali, ini orang yang ya terhubung kepadanya, tersambung kepadanya silaturahmi, ya, seperti ya, kerabatnya, ya, saudaranya dan yang lainnya. Tetapi di sini ada yang lebih rajih pendapatnya, bahwasanya yang dimaksud dengan ahli sini adalah ya, para sahabat atau pengikut-pengikutnya di atas agama, di antaranya para sahabat. Kemudian sahabat itu siapa? Ya sahabatnya orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan iman dan mati pun dalam keadaan beriman. Kemudian wassalam tasliman mazidan, dan keselamatan semoga senantiasa terus menerus. Ya, assalam ya adalah apa? Ya, tahiyah ataupun penghormatan. Atau ya Pak, ada juga yang mengatakan atau selamat dari ya, kekurangan-kekurangan. Dan mazidan ini adalah ya terus menerus. Jadi demikian ya makna daripada apa? Salam. Ya, ini sekali lagi ini selamat dari ya, kekurangan-kekurangan ataupun ya termasuk ya, ini adalah ya, penghormatan. Kemudian kita ya, lanjutkan lagi. Amma ba'du fa hadza i'tiqadul firqatin najih al-mansurah ila kamisa. Dan ada setelahnya, ini adalah akidah atau keyakinan ya kelompok yang selamat, yang tertolong hingga hari kiamat. Ini kalimat amma ba'du ini artinya ya uslub atau metode untuk berpindah ya, kepada satu uslub yang lainnya, misalnya dari satu kata kepada yang lainnya. Ini adalah ya, fungsi kepada amma ba'du. Ini mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika ya khutbah dan menulis risalah. Kemudian wahada ini adalah ya isyarah yang terkandung dalam risalah ini dari akidah, iman dan keseluruhannya, ya ini iman pada Allah dan yang selanjutnya. Dan ini merupakan ya isyarah ataupun isyarat, ini merupakan apa? Ya kan ya inti dari berpada permasalahan. Ya kemudian di sini i'tiqad, ya ini akidah, artinya apa yang terikat dalam hati manusia. Ya akidah itu adalah ya, sesuatu yang ya, terikat dalam hati manusia. Kemudian al-firqah, ya ini at-taifah ataupun kelompok ataupun golongan ataupun kumpulan. An-nahi
an-najiyah, yakni yang selamat dari kebinasaan dan keburukan di dunia dan di akhirat, sehingga dia mendapatkan kebahagiaan. Dan ini sebagaimana yang sifatkan dalam hadis Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatum ummati alal haq mansurah la yaduruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Tidak senantiasa kelompok dari umatku ini di atas hak yang ditolong, tidak ada yang bisa membahayakan mereka, orang yang menyelisih mereka sampai datang perkara Allah. Kemudian yang selanjutnya ya, al-mansurah, yakni yang selamat, yang ditolong, yakni ditolong atau tertolong dari orang yang menyelisih mereka. Ila kiamisa, ya datang hari kiamat. Ya, kiamat itu kapan? Apa hari kiamat? Di sini ya, ketika datang ya, angin saat itu hingga mencabut ya roh orang mukmin. Saat itu ketika nanti hari kiamat ini datang angin yang mencabut roh seorang mukmin yang itu ada iman, Allah cabut. Ya, sehingga dalam dunia ini ya, semua yang beriman hilang. Bahkan di sini yang tersisa apa? Hanya ya, seburuk-buruk manusia. Di manusia yang paling buruk ya, nanti yang akan ya menemui hari kiamat. Maka ya, manusia yang menemui hari kiamat ini adalah ya, seburuk-buruk manusia. Nauzubillah min dzalik. Demikian ya mukadimah yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan menyampaikan, dan pada Allah saya mohon ampun. Akhirnya kita cukupkan ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.